Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Aldo, Hadir, Bu. Andi. Hadir, Bu. Berarti hadir semua hari ini ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, bagus sekali. Dan anak, sebelum kita masuk kepada materi kita untuk hari ini, kalian masih ingat dengan materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Mengenai apa tuh? Daya Tentang iman kepada qadar. Berarti berbicara tentang ketentuan Allah, takdir Allah. Nih, kita lihat. Ini kita gambar ya. Jalan gambar. Nah, ini orang-orangan. Ya. Ini ada kaki, ada tangan. Umpama ya, nih seseorang yang lagi cantik-cantiknya, ya ini salah satu gedung, duduk berdua. Di sini ada, ini apa? Nah, tahu nggak ini apa nih? Kira-kira? Tentang apa nih? Ada laki-laki, ada perempuan lagi duduk berdua, terus ada orang yang di depannya. Bulu. Atau penghulu itu apa? Pernikahan. Berbicara tentang Nah, tentang pernikahan. Kaitkan dengan pelajaran yang dulu itu apa? Tentang iman kepada qada dan ketentuan Allah. Apa kaitan dengan pernikahan? Tentang Allah. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang pernikahan. Yuk kita lihat. Berapa, Bu? Silakan bukunya bab 7. Nah, bab 7 halaman berapa tuh? 123 tentang pernikahan. Sebelum kita masuk pelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran kita? Kita sini ambil 3. Yang pertama itu pengertian pernikahan. Nah, ini pertama, pengertian pernikahan. Yang kedua, dasar pernikahan. Yang ketiga, hukum menikah. Akan kita bahas untuk hari ini 3. Lihat pengertian. Nanti juga boleh baca-baca di bukunya. Pengertian pernikahan. Pernikahan itu ada dari segi bahasa dan ada dari segi istilah. Dari segi bahasa, apa itu nikah? Bertemu. Dan dari istilah itu suatu ikatan lahir dari hati antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu tangga melalui akad yang dilakukan menurut Islam. Pengertian. Terus ada dasar pernikahan. Nah, dasar pernikahan yang pertama itu Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Undang-Undang tahun 1974. Terus yang terakhir hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama jaiz atau mubah, ini adalah hukum dasar pernikahan. Yang kedua wajib, yang ketiga kemakruh dan yang haram. Nah, kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama membahas tentang pengertian pernikahan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 yang membahas pengertian pernikahan. Kelompok 2 membahas tentang dasar pernikahan. Berarti membahas tentang ayat atau dalil.
kelompok 2. Kelompok 3, kamu akan membahas tentang hukum pernikahan yang lima ini. Nah, silakan dibentuk kelompoknya. Silakan kalian tulis di kertas lembar ya. Ya, di kertas lembar. Mungkin nama kelompoknya. Terus pokok pembahasan itu apa? Nah, nanti setelah selesai baru kalian presentasikan di depan. Ibu kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Udah? Sudah, Bu. Udah? Sudah, nomor 3. Nomor 3 mana nih? Nomor 3 nih. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Udah, ya? Ngerti kan? Sekarang kita akan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kamu. Silakan kepada kelompok 1. Siapa perwakilan dari kelompok 1? Silakan berdiri, sebutkan dari kelompok berapa. Terus materinya apa? Silakan disampaikan. Yang lain menyimak, mendengarkan, terus nanti kasih pertanyaan biar kelompok 1 bisa mendengar dan menjawab dari setiap pertanyaan yang ada. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi dan pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam kamus bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat nikah berarti akad yang mengharapkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sudah. Dari penyampaian kelompok 1 tadi, untuk kelompok 2 dan 3 silakan kasih pertanyaan untuk kelompok 1. Yang bertanya berdiri, sebutkan namanya dan dari kelompok mana, dan kelompok yang ditanya tolong catat pertanyaannya ya. Ya, Bu. Jawab sekarang. Saya Gibran dari kelompok 3 ingin menanyakan kelompok 1. Silakan membantu catat pertanyaannya. Apa arti nikah menurut syariah? Apa? Arti nikah. Arti nikah menurut syariah. Yuk, silakan. Dan duduk. Kelompok 1 silakan dijawab. Siapa yang ingin jawab? Yuk, silakan. Untuk kelompok 3 silakan disimak jawabannya. Yuk. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Gimana kelompok 3? Tetap jawaban kelompok 1? Ya, Bu. Iya. Lalu pembahasannya habis. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kelompok 2, silakan sampaikan materi yang Anda presentasikan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan tentang tujuan dasar pernikahan. Saya akan membacakan Quran surah Ar-Rum. Silakan bacakan. Yang lain silakan diterima dari dengar bacaan temannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika liayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ya, terus kesimpulan dari Quran surah Ar-Rum tadi. Iya. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih membuka pandangan dan lebih membentengi fasilitas kemaluan, dan
Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Udah. Nah, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, ada yang ingin bertanyakan? Nah, kalau ada silakan berdiri dan sebutkan nama dan kelompok mana. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Kelompok 2, siapkan. Pertanyaannya adalah sebutkan apa saja tujuan dari pernikahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1? Atau langsung ingin dijawab oleh kelompok 2? Ya, silakan dari kelompok 2. Pertanyaan sudah ada, silakan dijawab yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ketiga ya? Jawab. Tujuan pernikahan. A. Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi Rasulullah SAW. Untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk membentengi akhlak, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kelompok 3? Kelompok 2? Ada berapa tadi? Ya. Kelompok 3, kelompok yang terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mengumumkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan alias adalah mubah. Para ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak sama berdasarkan pada hukum melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah kita menjadi wajib dan waktu. Ya, dari hasil paparan kelompok 3 tadi, silakan yang ingin ditanyakan. Yang bertanya berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengasih pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan arti haram dari pernikahan. Ya, pasti maksud sudah kena tahu nama. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan hukum pernikahan dan jelaskan. Nah, sebutkan hukum pernikahan dan jelaskan. Ya, kelompok 3 silakan dijawab, Nak. Ini didengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya perwakilan kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Pernikahan ini mengandung bahaya bagi wanita yang menjadikan istri, sesuatu yang menimbulkan bahaya dilarang dalam Islam. Tentang hal ini, Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikah itu sampai dia menjelaskan kepada calon istrinya. Demikian juga wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Ya, gimana kelompok 1? Ya. Benar, ya, terima ya. Untuk kelompok 2, silakan dijawab kelompok 3. Ayo. Ayo jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dengarkan baik-baik ya. Berapa? Yuk, Ya, ada 5. Yang pertama wajib.
Silakan. Yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Dengan apa tadi? Terus sunnah, dua sunnah. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Oke? Yang ketiga ada mubah. Mubah yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti menikahi orang yang berusia atau menafkahi atau yang tidak mau menafkahi. Begitulah kira-kira. Yang keempat haram. Nah, ini haram tadi sudah dibaca oleh teman kami. Semoga kalian bisa memahaminya. Yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban-kewajiban lainnya. Baik kewajiban berkaitan dengan hubungan seksual maupun kewajiban-kewajiban lainnya. Dan yang kelima, makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikahi tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dia nikahinya, yang akan dinikahinya. Nah, itulah. Ada lagi pertanyaan? Dan gimana kelompok 2? Kita tadi sudah sama-sama mendiskusikan mengenai pengertian pernikahan, terus mengenai dasar pernikahan, dan kelompok 3 yang terakhir tadi mengenai hukum pernikahan. Nah, dari 3 pemaparan tadi, Ibu minta siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan tentang pernikahan. Dan nanti kita ada prakteknya loh. Oke. Jadi di kelompok kita ada prakteknya. Siapa yang itu? Nanti kita tunjuk siapa yang Sampai ke jenjang Nah, itu kita sebelum masuk ke materi itu nanti kita akan ada lagi pembahasan berikutnya. Untuk yang hari ini atau minggu ini kita hanya fokus pada 3 materi saja. Ya, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan silahkan maju ke tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan apa itu pernikahan. Iyalah. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya, silakan dulu berikan ya, tadi sudah disimpulkan oleh teman kalian apa itu pengertian pernikahan. Ya, Ibu menyampaikan nikah itu adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jangan disalahartikan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan berarti laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi itu hubungan yang menyimpang atau menyalahi dari aturan yang ada. Dengan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat. Itulah materi kita untuk hari ini. Itu ada tugas untuk kalian kerjakan latihannya di rumah. Halaman berapa tuh? Kasih halaman 105. Halaman 45 itu dikerjakan tugasnya. Besok dikumpul kita nilai. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini bersama